Halo guys, kembali lagi di channel Uwi Official bersama saya Ikhwan di sini. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kemudahan dan dilimpahkan rezekinya ya. Di video kali ini saya akan membahas film lawas berjudul 7 Days 6 Nights tahun 1998, menceritakan tentang seorang wanita cantik yang terdampar di sebuah pulau bersama pilot pesawat capung. Mereka berjuang dalam keadaan yang mendesak agar bisa bertahan hidup. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa lama-lama, mending kita mulai alur ceritanya. Film akan dimulai dengan kehidupan seorang wanita bernama Anna. Ia digambarkan sebagai wanita karir yang sehari-harinya terlihat sangat sibuk karena bekerja di sebuah perusahaan besar di kota New York. Big problem. They're talking about changing. How long's he been gone? 2 days. 2 days? Selain itu, Anna mempunyai pacar yang begitu romantis dan sangat sayang dengan Anna. Begitupun sebaliknya, pacarnya ini bernama Frank. Di hari anniversary mereka, Frank memberikan Anna kejutan dengan memberikan tiket berlibur ke pulau yang begitu indah. You can. I can? I cleared it with Marjorie. You did? Oh, good. Singkatnya, Anna dan Frank pun berangkat. Di sebuah bandara, mereka mencari-cari pesawat yang pengen ditumpangi. Namun yang Anna temukan hanyalah sebuah pesawat capung usang dan berkarat yang terlihat nggak layak diterbangkan. Di sini sebenarnya Anna nggak mau naik pesawat tersebut. Namun sang pilot yang bernama Aris meyakinkan Anna bahwa pesawat ini baik-baik aja. Maka dengan terpaksa naiklah Anna dan Frank ditemani oleh Angel, asistennya Aris yang bodinya begitu aduhai. What's that, baby? It's a bathing suit, silly. Singkat cerita, pada malam hari tibalah mereka di Pulau Mahata, tempat terindah yang pernah ada. Di malam hari itu, mereka menikmati acara musik di sana dan gak lama kemudian momen mengejutkan terjadi, yang mana Frank melamar Anna. We fought over a cab? Oh, I called you. Sure. Yeah. Yes. Will you marry me? Pada pagi hari, kita akan diperlihatkan Frank dan Anna yang sedang bersantai di pinggir pantai. Namun baru aja Anna berada di pantai satu hari, dirinya tiba-tiba mendapat telepon dari bosnya. Di sini si bos bilang kalau keadaan di kantor sedang genting dan sangat membutuhkan bantuan Anna. Sebenarnya Anna sempat menolak, tapi karena dia karyawan berloyalitas tinggi, tanpa pakai lama, Anna langsung datang ke kamar Haris lalu memintanya agar mau mengantarnya pulang ke New York. Dan dengan bayaran yang cukup tinggi, Haris pun akhirnya mau. Okay. Yeah? Yeah. Great. Your job's the first year of marriage. That was in your magazine. Oh. So come with me. Nggak lama kemudian, berangkatlah mereka menggunakan pesawat butut pada sore hari yang begitu mendung. Dan benar aja, tak lama setelah mengudara, badai pun datang mengganggu terbangnya pesawat mereka. Sementara itu di tempat lain, Frank yang bersedih karena ditinggal oleh pacar tercintanya malah sibuk menikmati jogetan yang aduhai dari Angel. Ia begitu terhipnotis dengan indahnya tubuh Angel. Kembali ke Anna dan Haris. Setelah berjuang melawan badai hebat itu, pesawat mereka pun akhirnya tersambar petir dan terpaksa harus mendarat di sebuah pulau terpencil. Mayday, mayday, mayday. There's an island down there. Keesokan harinya, Anna dan Haris terbangun di sebuah entah berantah dengan roda pesawat mereka yang patah. Ini artinya mereka tak bisa pulang dan harus menunggu bantuan tiba.
Menerima kenyataan bahwa dirinya akan terjebak di pulau itu, Anna menyalahkan Haris atas ketidakmampuannya menerbangkan pesawat. Dan disalahkan seperti itu, tentu Haris pun marah bukan main. Guys, you know, those guys with skills. Skills? You can't do that? No. No, I can't do that. Selesainya berkelahi, mereka pun akhirnya bekerja sama dalam mencari mata air yang bisa diminum. Hutan yang lebat dan jurang terjal harus mereka lalui bersama. Hingga tak lama setelah berjalan, Anna pun menemukan sebuah air terjun. Karena merasa kelelahan, Anna pun kemudian langsung masuk ke sungai tersebut. Akan tetapi, pas baru aja masuk, Anna merasa keanehan karena seperti ada yang masuk ke dalam celananya. Lalu Anna yang ketakutan ini langsung minta bantuan Haris untuk ngecek celananya. Oh God. Setelah momen itu, hubungan Anna dan Haris terlihat jadi semakin membaik. Mereka yang selalu ribut kini berubah jadi membantu satu sama lain. Dan di malam yang dingin itu, Anna dan Haris bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Haris sudah menerbangkan pesawat dari saat dirinya kecil. Sementara Anna adalah wanita karir yang merasa bosan dengan kehidupannya. Living the life every man dreams of. That was out of line. No. I like that New York City. No, that's a good sky. Di pagi harinya, kita akan diperlihatkan Frank dan Angel yang mendapat kabar bahwa Haris dan Anna sedari kemarin tidak pernah tiba ke kota New York. Maka tanpa pikir panjang, Frank dan Angel kemudian terbang di atas laut untuk mencari keberadaan tunangannya itu. Namun sayang, pencarian berjam-jam itu tidak membuahkan hasil. There's so much water. Sementara di tempat lain, terlihat Anna dan Haris yang mulai berkelana mencari bantuan. Mereka menaiki bukit untuk mengetahui lokasi di mana mereka berada. Tapi pas sampai di atas bukit, si Haris sadar keberadaan mereka ini jauh dari keberadaan manusia. Jelas aja hal tersebut membuat Haris putus asa. Namun tiba-tiba aja mereka ngelihat ada sebuah kapal yang datang ke pulau. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mendatangi kapal itu. Dengan menggunakan kapal kecil, mereka mendayung sambil bercerita tentang masa kecil. Namun tak lama setelah itu, kebahagiaan mereka mendadak berubah ketika mengetahui bahwa kapal itu berisi para perompak yang akan membahayakan nyawa mereka. Spontan aja, mereka pun langsung kabur. Tapi sayangnya, keberadaan mereka keburu diketahui oleh perompak sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena kalah jumlah, Haris dan Anna akhirnya kalah dan tertangkap. Dan di saat sedang berjalan, Anna dan Haris lantas kabur dan menjatuhkan diri ke dalam laut. Oh my God, now what? Setelah momen itu, akhirnya mereka bisa terlepas dari kejar-kejaran maut para perompak. Tak lupa, adu jigong pun terjadi di antara keduanya. Setelah melewati hari yang melelahkan, mereka pun beristirahat. Yang mana di tempat mereka beristirahat, ada bangkai pesawat yang tersangkut di atas pohon. Berpindah ke tempat lain. Di sini kita diliatin sama Frank dan Angela yang semakin sedih karena keberadaan orang yang mereka cintai belum diketahui sama sekali. Oleh sebab itu, Angel pun mengajak Frank untuk bermalam di kamarnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, pembuahan yang sangat amat syahdu. Bad and you're feeling bad and I really like Holy.
Di hari itu, dengan segala semangatnya, Anna dan Haris memotong kaki bangkai pesawat yang mereka temukan lalu membawanya untuk mengganti roda pesawat mereka. Setelah perjalanan panjang, Anna dan Haris saling bekerja sama memperbaiki pesawat. Dengan semangat membara, bambu serta kayu mereka cari agar bisa pulang. Sementara itu, Frank dan Angela mendapat kabar bahwasanya pencarian pesawat Haris dihentikan. Jelas aja hal itu membuat Frank bersedih dan berpikir bahwa dia tak akan pernah melihat lagi tunangannya. Just heard they decided to call off the search. I'm sorry. Kembali lagi ke Anna dan Haris. Di sini perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Karena roda pesawat sudah berhasil digantikan oleh besi yang digunakan untuk mendarat di air. Namun tak lama kemudian tembakan meriam tiba-tiba muncul dari perompak yang kembali menyerang. Hingga Haris pun terluka. Beruntungnya Haris masih punya tenaga untuk menerbangkan pesawat dan akhirnya mereka pun berhasil terbang dan pergi dari sana. Nggak lama setelah take off, luka yang dialami Haris ini cukup parah dan terpaksa pesawat pun diterbangkan oleh Anna yang tidak punya pengalaman sama sekali. Line up about 100 feet out from the beach. Di tempat lain, terlihat Frank beserta puluhan orang sedang berkumpul. Mereka berduka atas meninggalnya Anna dan juga Haris. Frank pun terlihat sangat sedih tak terima dengan kenyataan yang ada. Namun tak lama berselang terdengarlah suara pesawat yang memberi mereka sebuah harapan, di mana pesawat itu berisi Anna dan juga Haris yang berhasil pulang melawan semua ketidakmungkinan. Semua orang pun senang dan bersorak menyambut kedatangan Anna dan juga Haris. Coming, sweetie! Singkat cerita, ketika semuanya tenang, Anna pun menjenguk Haris di rumah sakit. Di sini kita akhirnya tahu bahwa setelah kejadian itu perasaan di antara mereka akhirnya muncul. Anna sangat berharap jika Haris mau menjalin hubungan yang serius. Akan tetapi Haris mengatakan jika dia sudah terlalu tua dan tidak pantas untuknya. You're not gonna move out here and become my co-pilot. I guess it leaves us nowhere. Right. Right. Di akhir cerita, diperlihatkan Anna dan Frank yang mau pulang ke New York. Di sini, Anna menyadari bahwa cintanya kepada Frank tidak tulus. Jadi, dia pun memutuskan hubungannya dengan Frank. And she answered the door with... And that shouldn't have happened if you and I were really... Selang beberapa saat, datanglah Haris yang berlari ke landasan pesawat dan bermaksud mengejar Anna. Di sini, Frank akhirnya sadar bahwa melepas Anna adalah sebuah kesalahan. Hingga perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil ketika Haris melihat Anna yang turun dari pesawat. Dan tentu Anna pun melihat Haris yang mengejarnya di landasan membuat Anna bahagia. Ini artinya dia menemukan cinta yang sejati dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Dan film pun usai. Why did you come here? Pesan moral dalam film ini mengajarkan kalau jodoh itu nggak usah dikejar. Entah dengan cara yang kasar atau halus, Tuhan akan mempertemukannya lewat perjalanan hidup. Mungkin segini dulu review film dari Bang Ikhwan di channel UI Official ya.
Jangan lupa di subscribe, komen, like, biar Bang Uwi sama Bang Ikwan bisa beli rokok, biar semangat ngerangkum dan juga nge-review filmnya. Oke, mungkin segitu aja ya. Ya udahlah ya. Saya Ikwan pamit undur diri dulu. Bye bye.